Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum ibu mulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqna bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi ilmu kita bertambah. Amin. Hari ini kita kembali belajar SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh umat manusia. Sebelum kita teruskan pelajaran, Ibu lebih dulu membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Adapun kompetensi dasarnya: 1. Memahami bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. 2. Mengorganisasi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah: 1. Peserta didik mampu memahami Nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh umat manusia. 2. Peserta didik mampu menceritakan kembali Nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh umat manusia. Anak-anak, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki pribadi sempurna. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dalam Al-Quran sebagai orang yang pantas untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang diemban beliau termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa beberapa tugas Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. 1. Syahidan berarti menjadi saksi. 2. Mubasyiran berarti pembawa kabar gembira. 3. Naziran berarti pembawa peringatan. 4. Da'iyan ilallah berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sirajan muniran berarti cahaya yang menerangi. Nah, itu tugas Nabi Muhammad SAW. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu. 1. Syahidan berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi bagi seluruh umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada hari kiamat kelak. Nah, jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu nantinya akan menjadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. 2. Mubasyiran. Mubasyiran berarti pembawa kabar gembira. Untuk siapa? Nah, di sini kabar gembira ini ditujukan kepada umatnya yang beriman, kepada umatnya yang selalu mengerjakan amal soleh, kepada umatnya yang mau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di sini akan diberikan surga. Jadi apabila kita umatnya selalu beriman, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, maka kita akan mendapatkan surga. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita salah satu orang yang ada dalam pembawa kabar gembira ini. Amin. Yang ketiga adalah naziran. Naziran berarti pembawa peringatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak beriman, untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Auzubillahi min dzalik. Yang keempat, da'iyan ilallah, berarti penyeru agama Allah. Nabi Muhammad SAW ditugaskan Allah untuk menyeru kepada umat manusia agar mau beriman kepada Allah, untuk menyeru kepada umat manusia agar masuk agama Allah, yaitu agama Islam. Dan bagi orang-orang yang memeluk agama Islam akan mendapatkan keselamatan. Nomor 5, sirajan muniran. Sirajan muniran artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menerangi seluruh umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan cahaya agama Islam. Kala itu umat manusia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam sebagai cahaya penerang. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengutus nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini berlaku dalam waktu yang tidak terbatas hingga akhir zaman. Hal itu telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saba ayat 28 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa naziran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, anak-anak, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, karena Nabi Muhammad ini adalah cahaya yang menerangi, orang yang membawa cahaya yang menerangi. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam.
ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengerjakan tugas itu dengan penuh kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketahanan hati yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disampaikan ke seluruh alam. Nabi Muhammad SAW akhirnya memperoleh kemenangan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Hal itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha serta memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai generasi penerus, kalian mempunyai kewajiban untuk terus menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai tugas Nabi Muhammad SAW. Mudahan kalian dapat memahami dan meneladaninya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan anak-anak buat kelompok dan diskusikan bersama kelompoknya. Minggu depan akan kita presentasikan. Tugasnya adalah mengamati sebuah gambar. Nah, gambar tersebut hubungkan dengan materi kita hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.